Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, salat pada Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Akmal SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran agama Islam di SD Negeri 11 Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 periode 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Araneri, Banda Aceh. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara tatap muka di sekolah saya SD Negeri 11 Kuala Bate. Pada bab 7, ketika kehidupan telah berhenti, dengan materi makna hari akhir. Di kelas 5, berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir nggak? Ada. Siapa? Resti. Oke, berarti hanya satu orang yang tidak hadir pada hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran untuk kita belajar pada hari ini. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas di depan dipimpin doanya, silakan. Berdoa dimulai. Sekarang kita lanjut dengan yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Semuanya bernyanyi ya? Nggak ada yang diam, oke? Ayo semuanya kita bernyanyi, ya semangat. Yuk. Yeah.
hari akhir. Nah, kira-kira menurut anak bapak semuanya, kalian pernah dengar nggak apa itu hari akhir? Saya Pak. Alfian, rasakan. Menurut saya kan ada hari akhir yang kedua adalah hari sukses. Ya, menurut Alfian adalah makna hari akhir itu adalah hancurnya alam semesta. Bagus. Tepuk tangan buat Alfian. Ya. Selain Alfian, ada lain yang menyampaikan apa itu hari akhir? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, menurut Tata bahwa hari akhir itu adalah gempa bumi. Nah, tepuk tangan buat Tata. Ada dua orang, yaitu Alfian sama Tata. Alfian tadi mengatakan bahwa hari akhir itu hancurnya alam semesta, dan Tata adalah gempa bumi. Kira-kira ada yang lain? Ya Pak. Sawah. Nah, menurut Sawah adalah meledusnya gunung berapi. Kita tepuk tangan buat Sawah. Dan selanjutnya, apa tanda akhir? Dia gunung berapi meletus, angin topan beliung, gempa bumi, dan tsunami. Nah, nanti tanda-tanda hari akhir juga dibagi menjadi dua ya. Ada tanda-tanda hari akhir yaitu sura, dan juga ada tanda-tanda hari akhir yaitu kubra. Nah, ini termasuk tanda-tanda hari akhir sura, yaitu tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu gunung berapi meletus, angin topan beliung, dan juga gempa bumi dan tsunami. Nah, bagaimana Pak dengan yang dinamakan dengan hari akhir kubra Pak? Nah, kan hari akhir kubra itu yaitu terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kalian nanti harus membedakan yang mana kubra dan yang mana sugra. Oke? Sudah ngerti kan? Nah, kita lanjut lagi biar nanti kalian paham bahwa hari akhir itu apa. Ya? Nah, kemudian hari kiamat itu juga diawali oleh perintah Allah. Siapa yang perintah? Allah. Kepada siapa yang perintah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala atau trompet. Setelah sangkakala ditiup, bumi akan terangkat dan terguncang sangat lebat dan hancur lebur. Israfil ini yang meniup sangkakala, Israel itu yang mencabutnya nyawa. Ini Israfil, dia khusus tugasnya itu meniup trompet. Ketika diperintahkan oleh Allah Taala, hai Israfil, tiup sangkakala, maka bumi akan terguncang dan akan hancur. Ada juga yang itu Israel itu mencabutnya nyawa. Mau dengar nggak? Kalau ada nggak kalian dengar tentang apa kasidah tentang Israel itu? Ada nggak? Ya. Apa kasidahnya? Dengar Pak. Bila Israel datang memanggil, jasa terwujud di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigit, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigit,
itu adalah malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencabut nyawa saya, yaitu Israfil. Dan tugas Israfil ini adalah untuk meniup sangkakala. Nanti kalian harus bisa membedakan, ya. Nah, oke, kita tinggalkan itu. Itu adalah sebagai pengantar apa. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, percaya pada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Yaitu pada hari akhir bisa berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang hari di mana kehidupan akan berakhir. Bagaimana mengimani hari akhir bisa juga kita meyakini bahwa sesungguhnya akan ada pembalasan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Setelah hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia hanya membuktikan dirinya sendiri. Tidak ada hanya tengok pada hari akhir itu di padang mahsyar kita mempedulikan orang lain, nggak ada lagi. Kita juga mementingkan kita sendiri. Nah, kira-kira dari penjelasan Bapak yang singkat ini, kalian sudah memahami kan apa itu hari akhir? Apa itu hari kiamat? Apa itu yang dinamakan dengan hari kiamat? Adalah hancurnya alam semesta. Tujuan kita hari ini adalah, ya, anak-anak Bapak semua ini mampu menjelaskan pengertian hari akhir, jenis dan tanda-tanda hari akhir dengan benar, ya kan? Ini adalah tujuan kita pada hari ini. Anak Bapak tadi sudah mengetahui bahwa apa itu hari akhir, kemudian apa tanda-tanda hari akhir yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ini adalah tujuan kita pada hari ini. Semoga anak Bapak ini mampu menjelaskan makna hari akhir dan menyebutkan tanda-tanda hari akhir. Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, kita lanjut lagi. Ini adalah satu gambaran bagaimana nanti hari kiamat itu, ya. Kita nonton sama-sama, ya. Kalau nanti diperhatikan video ini. Nanti kalian ada tugas nih. Ada tugas yang Bapak kasih sama kalian untuk kelompok. Jadi anak-anak semuanya belum diberikan video ini.
Tadi kan sudah kalian lihat video tentang hari kiamat ya. Tentu kalian sudah mengerti apa-apa yang terjadi dalam video itu, data-datanya apa. Nah, nanti kalian ada tugas nanti apa kasih buat kelompok. Nah, sebelum kita masuk kelompok, Bapak mau tanya dulu sebentar nih tentang video tadi. Fenomena tadi yaitu video tadi bisa menjadi tanda dari sesuatu yang lebih besar. Bisa, ya kan? Coba lihat tadi, ada yang paling dahsyat tadi adalah ketika air laut naik ke darat. Masya Allah. Bagaimana kita rasakan? Terbayang nggak kepada kita? Itulah yang akan terjadi nanti ketika hari kiamat. Jadi ketika kita amal ibadah kita yang tidak kita kerjakan, otomatis kita akan masuk neraka. Nah, tapi mulai sekarang anak bapak, kalau sudah tergambar bagaimana pentingnya nanti hari kiamat itu, anak bapak semuanya harus jadilah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok 3 kelompok aja. 3 kelompok aja. Ya. 3 kelompok aja, nanti Bapak bagi kelompok yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang ketiga ke 3 ya. Kita siap ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3 nomornya ya. 3 nomornya. 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Cari kawannya yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 ke 3. Buat yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 sini. Nah, duduk sesuai dengan tugas nomor yang telah Bapak bagi. Nah, silakan. Yang 1 mana tadi? Yang 1 ya.
Kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 2 ini, kelompok 3. Mana lagi ini? Oke. Ya. Nah, kemudian tugas anak-anak semuanya adalah dari hasil video yang kalian tangkap tadi, coba dilihat pada LKPD yang Bapak kasih ini, pada kelompok ini, yaitu menyebutkan apa fenomena yang terjadi pada video tadi, ya. Oke, ya, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Sudah siap semuanya? Tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3 yang bahwa dapat kami simpulkan dari video yang kita tonton tadi tentang fenomena alam, yang pertama adalah banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan panjang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhir? Berdoa dan beribadah. Kita harus rajin berdoa dan beribadah agar dekat dengan Tuhan. 2. Berbuat baik, membantu orang yang kesusahan, misalnya membantu teman yang kehilangan barang-barang dalam kesusahan. 3. Bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Dari presentasi kami, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan dari kelompok lain. Saya Pak. Dari kelompok 2. Oke, silakan. Saya Pak ingin menanggapi hasil dari kelompok 3. Menurut saya Pak, banjir bandang tidak ada di dalam video tadi. Yang ada air laut yang naik ke udara. Ya, dari kelompok 2 itu menanggapi dari hasil kalian dari hasil kelompok kalian bahwa
mereka menyebutkan bahwa dari kelompok 1, kelompok 3 tadi tidak menyebutkan yaitu air laut yang naik ke darat, tapi kalian lebih menyebutkan yaitu air bandar, ya, air bandar ya, banjir bandar, ya, banjir bandar maksud Bapak. Nah, tapi mereka lebih kepada air laut yang naik ke darat dari hasil pengamatan video yang kalian tonton tadi. Oke, cuma itu dari kelompok 3. Kalau yang lain kita tutup, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 2 silakan tampil ke depan. Sini lagi nak. Jangan jauh dari mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian dari kelompok 3 ingin melanjutkan hasil dari kita kelompok kami. Kami ingin menyampaikan fenomena yang ada dalam video yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang yang tiba-tiba datang dengan air yang sangat deras hingga bisa menjadi air. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar mempersiapkan diri untuk ada air? Yang pertama, berdoa dan beribadah. Kita harus selalu beribadah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2 ini? Ya, dari kelompok 1 ya. Silakan. Saya ingin menanggapi dari kelompok 2 yang bahwa dari kelompok 2 itu tugas mereka tidak sesuai dengan video yang kita tonton tadi. Salah satunya hujan meteor tidak disebutkan. Oke. Jadi kan dari kelompok 1 menanggapi dari tugas kalian bahwa dia menanyakan bahwa kelompok 2 ini tidak sesuai dengan video yang telah dinonton tadi. Mereka disebutkan bahwa hujan meteor lebih cenderung ditampilkan di video tadi kan, lebih lama bagaimana turun hujan meteor, tapi kalian lebih memilih yaitu tanda-tanda hari akhir itu kepada yaitu air banjir bandang. Nah, dari tanggapan kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanggapi dari hasil pertanyaan kelompok 2, kelompok 1? Ada lagi? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1 ya, maaf, kelompok 1 ya. Tadi kita awal dari kelompok 3 ya. Oke, kita maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kami, kelompok 1 ingin menyampaikan tanda-tanda banjir yaitu gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, hujan meteor. Dari jawaban kami ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan? Enggak. Ada? Ya, kalau tidak ada, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Oke? Nah, dari hasil yang sudah kalian, dari tugas yang sudah kalian selesaikan, di sini Bapak bisa mengambil nilai, ya, mengambil nilai. Ya, jadi untuk kelompok 1 kita kasih nilai 95. Sekarang kelompok 1 itu lebih cenderung kepada video yang telah kita nonton tadi, yaitu ada hujan meteor dan ada tsunami yang naik ke darat. Kemudian juga untuk kelompok 2 kita kasih nilai 85. Dan untuk kelompok 3 kita kasih nilai 85 juga. Ya, masih semangat? Masih semangat? Semangat.
Buka di sini, Bapak. Ya, semuanya sudah duduk seperti semula. Sudah di sini ya, udah. Jadi kita nanti dari awal sampai kita kerja kelompok. Artinya anak-anak Bapak semua sudah mengetahui bahwa apa itu hari akhir dan apa itu tanda hari akhir. Nah, hari ini kita bisa rangkumkan. Kita rangkumkan bahwa hari akhir ini hadapi. Tolong yang pertama. Hari ini bisa kita rangkumkan dari materi yang telah kita pelajari tadi, yang bahwa hari akhir atau disebut dengan hari kiamat itu adalah hancurnya alam semesta. Kemudian apa itu tanda-tanda hari akhir? Ada kiamat sugra dan ada kiamat kubra. Yaitu kiamat sugra itu adalah yaitu meletusnya gunung Merapi, banjir bandang, ada juga gempa bumi, angin puting beliung. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat kecil, yaitu sugra. Dan juga ada kiamat kubra, yaitu kiamat besar, yaitu Dajjal, munculnya Dajjal, ya, munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa, kemudian terbitnya matahari dari oke, kemudian juga yaitu turunnya Imam Mahdi. Itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat sugra. Oke. Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, nah, kira-kira apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ungkapkan tentang materi-materi yang telah kita pelajari tadi? Nah, siapa? Apa? Menurut saya, Pak, materi tentang hari akhir bersama bermanfaat dan mengingatkan bagaimana alam ini dihancurkan, sehingga saya pribadi bisa merasakan betapa pedihnya hari kiamat itu, dan kita harus rajin beribadah dan berbuat baik. Oke, itulah. Jadi menurut Tata, coba kelompok 2 dia benar. Kelompok 2 itu mengungkapkan bahwa kelompok 1 ya mengungkapkan bahwa betapa pentingnya kita mengenal tentang hari-hari kiamat, ya kan? Sehingga kita mengetahui bagaimana siksanya, pedihnya hari kiamat itu, bagaimana hancurnya hari kiamat itu, dan apa-apa tanda-tanda hari kiamat itu, sehingga kita sadar diri, sehingga kita dapat, kalau ada salah kita bertobat, kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, kesimpulan tentang hari-hari tentang pelajaran kita hari ini adalah, yang pertama adalah ini hari akhir adalah salah satu rukun iman yang berfundamental dalam agama Islam, yang menunjukkan pada hari di mana seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan semua makhluk akan dihidupkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah. Di hari itu setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Itu adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak akan membagi soal sejarah individu. Ini diselesaikan ya? Ya, diselesaikan. Ini tugas sejarah individu ya. Tadi per kelompok, ini individu, ini per orang, ya, diisi.
Oke, silakan dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan. Kemudian, ya, betul. Di situ ada essay 5 buah, ya. Akan dikerjakan tugas yang telah Bapak bagikan. Sudah siap semuanya? Ya. Sekarang bukan siapa? Sini terus Pak, terus. Tugas sudah diselesaikan dengan baik, ya. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita pada sampai di sini, ya. Kemudian perlu apa yang akan kembali lagi kepada Bapak bahwa rajin-rajinlah belajar di rumah, ya. Rajin-rajinlah belajar di rumah dan patuhilah kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita itu adalah orang tua yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anak dia. Maka kewajiban kita adalah patuh dan sayangilah orang tua kita itu di rumah. Nah, semoga dengan materi kita tentang hari akhir pada pertemuan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita berdoa dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim.
berakhirnya doa kita pada hari ini, maka berakhirlah perjumpaan kita pada pertemuan untuk pagi yang bahagia ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar.